Raka, belakangnya Raka. Nah, yang topinya dibalik siapa? Silakan ke depan temani saya. Ya, belakangnya Raka. Siapa namanya? Ya, Nabil. Ya, Nabil, lupa saya. Ayo Bil, sini Bil. Ke depan. Ya, namanya Ustaz. Yang pakai topi rambut depannya tidak kelihatan, ya luruskan. Kecuali yang perempuan bisa tidak diluruskan ke depan? Oh, bisa ini, ayo diluruskan. Ya. Ada Asmaul Husnanya? Quran. Tidak ada. Enggak ada. Oh, sudah hafal berarti kan? Maaf Pak, ini tadi udah hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak sekalian, ayo kita baca Asmaul Husna. Yang belum hafal, lihat sampingnya yang bawa Quran, dilihat bareng-bareng. Yang sudah hafal, boleh langsung melafadzkan sama-sama. 2, 3. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Quddus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya Bari, Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Wahhab, Ya Razzaq, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Qabid, Ya Basit, Ya Khafid, Ya Rafi', Ya Mu'iz, Ya Mudhil, Ya Sami', Ya Basir, Ya Hakam, Ya Adil, Ya Latif, Ya Khabir, Ya Halim, Ya Azim, Ya Afu, Ya Syakur, Ya Ali, Ya Kabir, Ya Hafid, Ya Muqid, Ya Hasib, Ya Jalil, Ya Karim, Ya Raqib, Ya Mujib, Ya Wasi', Ya Hakim, Ya Wadud, Ya Majid, Ya Ba'id, Ya Syahid, Ya Haq, Ya Wakil, Ya Qawi, Ya Matin, Ya Wali, Ya Hamid, Ya Mubdi, Ya Mu'id, Ya Muhyi, Ya Mumit, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Wahid, Ya Majid, Ya Wahid, Ya Ahad, Ya Samad, Ya Qadir, Ya Muqtadir, Ya Muqaddim, Ya Muakhir, Ya Awal, Ya Akhir, Ya Zahir, Ya Batin, Ya Wali, Ya Ta'ali, Ya Barru, Ya Tawwab, Ya Muntakim, Ya Afu, Ya Rauf, Malikul Mulki, Ya Dzul Jalali wal Ikram, Ya Muqsid, Ya Jami', Ya Ghani, Ya Mughni, Ya Mani, Ya Dhar, Ya Nafi', Ya
Ya Baqi ya Warith Ya Rashid ya Sabur Ya Allah ya Allah Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anak sekalian, kita sudah baca Asmaul Husna. Asmaul Husna ini jumlahnya ada berapa? 99. Ini adalah bagian kecil dari nama-namanya Allah. Tetapi namanya Allah itu lebih dari 99 ya. Tidak bisa dibatasi ya. Jadi Allah itu adalah zat yang tidak bisa dibatasi, itu Allah. Kalau sesuatu yang bisa dibatasi itu artinya makhluk ya. Anak-anak sekalian, alhamdulillah di samping saya ini ada siapa? Nabil, Pak. Kelas 9D. 9D. 9D ya, Nabil. Baik anak-anak sekalian, kita kembali mengenal lebih dekat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita sudah tahu ayahnya siapa. Siapa ayahnya? Bundanya tahu. Siapa bundanya? Kemudian yang mengasuh beliau sampai usia 5 tahun siapa? Depannya Halimatus Sa'diyah. Rasulullah meninggal ketika Rasulullah ibunya meninggal ketika Rasul berusia berapa? 6 tahun. Kemudian ikut siapa? Kakeknya namanya siapa? Abdul Muthalib. Ternyata sama kakeknya juga tidak lama, hanya berapa tahun? Berapa? 2. Sehingga ketika kakeknya meninggal usia Nabi berapa? 8. Ketika usia 8 tahun Nabi ikut siapa? Paman. Nama pamannya siapa yang diikuti? Abu Thalib. Anak-anak sekalian, jadi Nabi ini ketika masih kecil itu sudah istimewa. Artinya Nabi ini sejak kecil itu sudah disiapkan oleh Allah untuk menjadi pemimpin besar. Itu Nabi Muhammad. Tidak ada yang bercakap-cakap. Jadi Nabi itu sejak kecil sudah dipersiapkan untuk menjadi pemimpin yang besar. Fahim tum? Jadi Nabi Muhammad itu adalah tokoh dunia yang sampai sekarang itu namanya disebut oleh ratusan jutaan bahkan miliaran orang. Yang itu tidak ada tokoh-tokoh yang lain yang disebut sebanyak Nabi. Tokoh-tokoh dunia yang terkenal siapa? Yang terkenal tokoh-tokoh dunia selain Nabi? Messi, Ronaldo, siapa? Siapa? Neymar, tokoh bola. Tidak, tokoh-tokoh yang berpengaruh di dalam kehidupan dunia. Thomas Alva Edison. Yang laki-laki Neymar, Ronaldo. Coba? Tesla, Alexander Graham Bell. Siapa lagi? Einstein. Nabi Adam, orang pertama kali. Coba saya itu aja lah. Siapa yang manusia yang berpengaruh di bumi?
dah. Penemu. Bebas. Alexander Graham Bell. Alexander Graham Bell yang jasanya besar, presiden boleh disebut namanya. Soekarno Hatta. Soekarno Hatta itu satu orang apa dua orang? Dua. Terserah kamu. Soeharto. Pak Harto. Jangan takut sama ini ya. Ya bebas. Wright bersaudara. Siapa? Wright bersaudara. Wright bersaudara. Siapa? Wright bersaudara. Siapa? Wright bersaudara sih. Wright bersaudara. Yang keras. Sumanto. Pak Harto. Seenak zamanku toh, Pak Harto. Ya. Bebas. Jokowi, Pak. Jokowi. Masya Allah. Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci. Tidak tahu. Terserah kamu. Orang hebat menurut kamu siapa? Bebas. Soekarno Hatta. Soekarno Hatta sama. Ya bebas, orang hebat menurut kamu. Megawati. Masya Allah. Ibu Mega ya presiden kita. Albert Einstein. Orang hebat menurut kamu. Bebas. Megawati. Pak Harto. Megawati, Ibu Mega. Ronaldo. Siapa? Ronaldo, orang hebat menurut Raja. Andik Firmansyah. Andi, ya dari Surabaya. Megawati. Megawati. Ayo. Ganjar Pranowo. Ganjar. Masya Allah. B.J. Habibie. B.J. Habibie, penemu pesawat. B.J. Habibie, Pak. B.J. Habibie terakhir. Isaac Newton. Siapa? Isaac Newton. Isaac Newton. Oke, terima kasih. Ya, tepuk tangan untuk kita semuanya. Jangan takut sama ini ya. Ya, jangan takut sama mic. Jadi anak-anak sekalian, itu adalah orang-orang hebat menurut kalian. Sekarang kita tanya teman kita, Nabil, menurut kamu orang hebat di dunia ini siapa, Bil? Nabi Muhammad, Pak. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Baik, kita buktikan. Di antara nama-nama yang disebut semuanya, termasuk yang disebutkan Nabil, yang jumlah followernya paling banyak siapa? Yang followernya paling banyak Nabi siapa? Nabi Adam. Nabi Adam. Apa alasannya? Karena orang pertama di bumi. Orang pertama di bumi, Nabi Adam. Pertanyaannya, apakah umatnya Nabi Adam itu adalah umat yang terbesar? Tidak, karena Nabi Adam itu adalah nabi yang pertama, sehingga manusia masih terbatas sekali anak cucunya Nabi Adam. Yang paling banyak pengikutnya mulai dari tokohnya itu hidup sampai dengan sekarang, siapa?
Nabi Muhammad. Yang paling sering disebut namanya dari tokoh-tokoh yang kalian sebutkan siapa? Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Kalian saja per orang menyebutkan nama Nabi Muhammad di dalam sehari semalam minimal berapa? Minimal berapa? Di dalam sholat kalian menyebutkan nama Nabi Muhammad tak? Ketika apa? Tahiyat. Sholat subuh tahiyatnya berapa kali? Sholat duhur berapa kali tahiyatnya? Sholat asar berapa kali? Sholat maghrib berapa kali? Sholat isya berapa kali? Berarti ada berapa? 9. Satu orang. Belum pengikutnya seluruh dunia jumlahnya berapa? Indonesia saja sekitar 180 juta muslim. Itu Nabi Muhammad. Dan orang-orang hebat itu yang sampai sekarang dicintai dan didoakan itu paling banyak adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang hebat seperti Nabi Muhammad ini, anak-anak sekalian, itu sudah dipersiapkan oleh Allah. Satu, nanti saya tanya ya, satu buktinya. Halimatus Sa'diyah itu berasal dari kabilah Sa'ad yang ketika menjelang lahirnya Nabi Muhammad, kampung Bani Sa'ad itu mengalami kekeringan yang luar biasa. Kambing-kambing yang mereka miliki itu sudah berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan tidak menghasilkan air susu. Maka ketika Nabi Muhammad lahir, kemudian orang-orang yang memiliki jasa untuk menyusukan bayi itu datang ke Mekah untuk mencari bayi-bayi baru untuk disusukan. Maka ketika bayi-bayi yang lain itu sudah dapat ibu susunya dan mereka kembali kepada kabilahnya Bani Sa'ad tadi, ada satu bayi yang belum mendapatkan ibu susuan. Siapa itu? Nabi Muhammad. Maka ketika yang lain itu sudah kembali ke kampungnya naik unta, Nabi Muhammad ini belum mendapatkan ibu susuan. Ada Halimatus Sa'diyah itu juga belum mendapatkan bayi. Akhirnya ada orang bilang itu di situ ada bayi yang belum mendapatkan ibu susuan. Akhirnya didatangi oleh Halimatus Sa'diyah, naik unta miliknya Halimatus Sa'diyah. Maka ketika unta yang kecil ini berangkatnya belakangan, ketika dinaiki oleh Nabi Muhammad, tiba-tiba unta ini berjalan dengan begitu kencang sampai-sampai bisa menyalip unta-unta yang berjalan duluan. Kemudian ketika Rasulullah sampai di kampungnya Halimatus Sa'diyah, pohon-pohon kurma, daun-daunan yang awalnya mati tiba-tiba itu kemudian ditumbuhkan oleh Allah. Kemudian kambing yang mandul yang sudah berbulan-bulan tidak menghasilkan susu, itu tiba-tiba menghasilkan susu yang begitu banyak sampai-sampai diminum satu keluarga dengan bayi, yaitu Nabi Muhammad ini, tidak habis-habis. Itu adalah bagian dari kemukjizatan. Jadi anak-anak sekalian, mukjizat, diingat-ingat, mukjizat itu berasal dari kata ijaz. Berasal dari kata apa? Apa, Bil? Ijaz. Apa artinya? Apa
Iya, mukjizat itu berasal dari kata ijaz. Artinya apa? Mukjizat. Mukjizat itu apa? Ijaz. Ijaz itu artinya apa? Mukjizat. Balik terus nggak mari-mari. Ijaz itu artinya mengalahkan musuh. Apa artinya? Itu ijaz. Cirinya mukjizat itu hanya diberikan kepada nabi, dan nabi yang diberikan mukjizat tidak pernah tahu apa yang terjadi setelahnya. Itu mukjizat. Contoh, Nabi Musa, mukjizatnya apa? Membelah lautan. Maka Nabi Musa alaihi salam ketika memukulkan tongkatnya ke lautan, itu tidak pernah terbayang bahwa lautannya itu akan terbelah. Itu artinya mukjizat. Jadi itu Nabi Musa. Jadi kalau ada orang sekarang mengaku punya mukjizat, saya satu kedipan bisa nyampe Mekah, satu kedipan bisa nyampe Eropa, ya, maka orang yang bisa menjelaskan itu bukan mukjizat, tapi itu bantuan siapa? Jin. Maka mukjizatnya Nabi tadi pertama itu. Yang kedua, anak-anak sekalian, Nabi itu pernah ketika kerja bakti membangun parit di sekeliling Madinah. Pertanyaannya, parit itu digunakan untuk persiapan perang apa? Perang Badar, perang yang pertama masih di Mekah. Perang apa yang perang Khandaq. Khandaq itu artinya parit. Maka ketika menggali parit, Nabi kelaparan, kemudian sahabat-sahabat yang lain kelaparan. Ada salah seorang sahabat yang memasak makanan tetapi tidak banyak. Maka ketika makanannya sudah siap, ini kalau saya kasihkan ke seluruh yang kerja bakti tidak cukup, biar Nabi sajalah. Akhirnya secara diam-diam Nabi diundang, wahai Nabi, saya masak menyiapkan untuk jenengan, monggo jenengan makan dulu. Maka melihat itu Nabi memiliki teladan, tidak mungkin makan sendiri. Akhirnya kepada Abu Ayyub kalau tidak salah, ya, tempat nasi itu namanya apa? Mejikom. Yang biasanya orang-orang desa itu apa? Kuali. Wakul. Ya, wakul. Wakulnya itu kemudian dikasih kain sama Nabi, didoakan sama Nabi. Setelah didoakan, panggil seluruh sahabat untuk makan bareng-bareng di sini, dengan catatan kainnya jangan dibuka. Jadi ngambil, ya, ditutup lagi, jadi tidak kelihatan nasinya. Maka qadarullah, satu wakul kecil itu mampu dimakan oleh seluruh sahabat sama tuan rumahnya, dan nasinya itu masih sisa. Ini adalah kemukjizatan. Nah, kalau sekarang kamu coba, tidak bisa, ya. Jadi ini anak-anak sekalian, peristiwa-peristiwa yang menunjukkan bahwa Nabi itu sejak kecil sudah dipersiapkan untuk menjadi pemimpin besar. Kemudian peristiwa yang sangat masyhur kisahnya, yaitu ketika Nabi Muhammad di waktu kecil dadanya dibelah oleh malaikat, kemudian diambil bagian yang hitam, dikeluarkan dari tubuh Nabi, sehingga Nabi Muhammad itu siap menerima wahyu dan perintah yang begitu berat. Jadi Nabi Muhammad itu, anak-anak sekalian,
ketika menerima wahyu sekali mendengarkan itu langsung hafal. Itu Nabi Muhammad, kemujizatan. Kalau saya kalian harus dimurojaah terus. Tidak dimurojaah pasti akan hilang ya. Baik, 2 menit. Nabil, kamu boleh nyebut nomornya ya. Kalau nama kamu sungkan ya. Nomornya dari sana ya. Jadi sebut 2 nomor. Misalkan 3, 4 yang perempuan, berarti baris 3, 1, 2, 3, 4 ke belakang gitu ya. Terserah kamu pilih pengen panggil yang laki apa perempuan? Laki, Pak. Laki. Baik. Kamu pilih nomor berapa? 2 nomor. 25. 25. 1, 2 baris 2, 1, 2, 3, 4, 5. Radit. Sini Dit. Berdiri situ aja. Radit, berdiri situ aja. Radit. Dit. Menurut kamu tadi orang yang paling hebat di dunia ini siapa? Nabi Muhammad. Alasannya apa? Apa? Baik, topinya dibetulkan dulu. Yang keras apa? Kenapa Nabi Muhammad menurut kamu hebat? Kenapa? Baik, coba dibantu panggil 2 nomor lagi. Jangan lihat orangnya, nomornya aja. 34. 334. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Berdiri. Baik. Ya, lihat ke depan ya. Harus percaya diri. Salah itu urusan belakang, yang penting percaya diri dulu. Menurut kamu orang yang paling hebat siapa? Nabi Muhammad. Alasannya apa? Apa alasannya tadi pertama? Apa pertama? Paling banyak pengikutnya. Yang kedua paling banyak didoakan. Itu Nabi Muhammad. Apa gunanya orang dicintai kalau tidak pernah didoakan? Makanya kamu kalau cinta ayah, cinta bunda, tanda cinta itu didoakan. Cinta kepada ustadz ustadzah, tanda cinta itu ustadz ustadzah cinta kepada murid-muridnya, tandanya adalah termasuk ayah bundamu, tanda cintanya adalah nanti tanya sama ayah bunda hari ini aku apa sudah didoakan, itu doa gitu ya Radit ya. Apa yang pertama? Pengikutnya paling banyak. Yang kedua paling banyak didoakan. Ya silakan duduk Radit sama satunya siapa namanya? Faiz ya, tafadhol. Yang perempuan coba 2 nomor sebut. 15, Pak. Hah? 15. 15. Nggih. 15. 1, 2, 3, 4, 5. Berdiri. Iya. Silakan. Namanya siapa? Sakwila. Kelas berapa? 7B. Baik Sakwila. Apa tanda Nabi Muhammad itu sudah dipersiapkan untuk menjadi orang besar? Mukjizatnya dari kecil. Satu lagi, hatinya dibersihkan oleh malaikat. Ya tepuk tangan untuk teman-teman kalian yang 3 tadi. Kalau Nabi itu hatinya biar bersih, itu dibelah dadanya,
disucikan oleh malaikat. Kalian mau dadanya dibelah? Ada yang mau? Cara kita untuk mensucikan hati itu lewat zikir dan doa. Lewat apa? Lewat apa? Zikir dan doa. Sholat itu termasuk doa enggak? Iya. Maka zikir doa yang baik biar hati kita suci. Seperti Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Saya pikir seperti Nabil ya. Seperti Nabi Muhammad. Baik anak-anak sekalian, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk Nabil. Terima kasih Bil.